Halo. Kembali lagi bersama saya Tono, masih di Reflim merekap film anim. Gimana nih kabar kalian? Oke lah, seperti biasa saya akan membacakan rekap film anim untuk menemani di sedikit waktu luang kalian, yang pastinya menarik untuk diikuti. Dan kali ini saya akan membawakan kisah perjalanan dari seorang mahasiswa dengan tampang berandalan yang punya mimpi menjadi seorang dokter yang hebat dengan judul Young Blackjack. Gak perlu pakai lama, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Cerita bermula dengan fokus kepada seorang dokter magang bernama Okamoto yang memiliki sifat ceroboh sedang mengumpulkan beberapa berkas. Dengan berlatar pada tahun 1968, Jepang yang sedang pada masa pemulihan mengalami kemajuan yang pesat. Bersamaan dengan munculnya banyak masalah, membuat para pemuda bersitegang dengan aparat pemerintah. Di samping itu, ambulan tiba di rumah sakit tempat Okamoto magang, membawa korban kecelakaan kereta yang membuat pasien membludak dan membuat para tenaga medis kewalahan. Dengan tenaga yang kurang, Okamoto dimintai untuk mencari relawan di kampusnya, yang mana seluruh mahasiswa sedang melakukan demo, mengharuskan Okamoto membujuk mereka. Tapi dengan mahasiswa yang penuh dengan amarah, sama sekali tidak ada yang mendengarkan, hingga Okamoto melihat seorang pemuda yang sedang duduk sendirian, bernama Hazama Kuro, yang dinilai aneh oleh para mahasiswa, di mana sedang berlatih melakukan praktek bedah dengan membayangkannya. Okamoto yang ragu dengan adanya rumor tentang Hazama terpaksa mengajaknya dengan begitu dibutuhkannya bantuan sekecil apapun. Tiba di lokasi, Hazama dan Okamoto langsung bertugas menangani luka yang ringan hingga tiba pasien anak kecil yang terseret kereta, membuat salah satu tangan dan kakinya putus. Dokter yang melihat itu langsung menyarankan amputasi, sedangkan orang tua korban memohon padanya untuk melakukan operasi menyambung kembali tubuh anaknya. Tapi, acuh tak acuh dokter malah menyuruh untuk membawa korban ke rumah sakit lain jika tak mau mengikuti sarannya dan langsung menjauh pergi. Melihat tangisan keluarga korban, Hazama berinisiatif memeriksa kondisi korban dan mengingat kembali latihan yang dilakukannya dan menyimpulkan kalau tubuh bocah itu masih bisa disambungkan jika operasi dipercayakan padanya. Hal itu membuat secercah harapan pada orang tua korban. Tetapi Hazama memasang tarif 5 juta untuk operasi ini, 10 kali lipat dari aslinya. Tapi tidak perlu membayar jika memang ujung-ujungnya harus diamputasi. Dengan mengutamakan kebaikan anaknya, orang tua itu pun menyetujui persyaratan Hazama. Dengan waktu yang kian menipis dengan kondisi korban yang kritis, Hazama segera bergegas membawa bocah ke rumah sakit kenalannya, yang mana merupakan seorang pecandu dan juga sedang terlilit hutang. Tak hanya itu, kenalannya yang bernama Yabu itu juga memiliki ketakutan kepada darah, sisa dari keikutsertaannya pada Perang Vietnam. Tetap saja, Hazama yang butuh bantuan meminta bantuan kepada Okamoto yang merupakan seniornya dan juga Yabu. Mereka pun bergegas bersiap melakukan operasi dengan memperhitungkan waktu 8 jam yang dimiliki untuk bisa kembali menyatukan tubuh yang telah terpisah. Dan dalam waktu itu 4 jam telah berlalu, menyisakan waktu 4 jam bagi Hazama untuk melakukan operasi. Operasi pun dimulai dengan Hazama menyatukan kembali tangan dan kaki pasien, sedangkan Yabu mengamati alat pemeriksa vitalnya. Operasi diawali dengan Hazama mengeluarkan jaringan yang rusak dan mempersiapkan jaringan darah dan syaraf untuk perbaikan, yang mana memerlukan waktu berjam-jam untuk melakukannya. Singkatnya, persiapan pun selesai,
dan akan dilanjutkan dengan melakukan perbaikan tulang, lalu memperbaiki urat-uratnya. Dengan keahlian Hazama, menggunakan alat fiksasi tulang dan kecepatannya dalam memperbaiki urat-urat pasien membuat Okamoto begitu takjub dan mempertanyakan apakah ini benar-benar praktek pertamanya. Tapi keahlian atau apapun itu akan percuma kalau waktunya habis, yang mana waktu yang tersisa hanyalah 30 menit saja. Hingga tiba saatnya perbaikan pembuluh darah, masalah muncul di mana arteri popliteanya rusak dan memerlukan graft untuk memperbaikinya. Tapi dengan rumah sakit yang nampak tak terurus, tentu saja Yabu tak memiliki barang yang mahal seperti itu. Dengan sedikit waktu yang tersisa dan dengan menurunnya pemeriksa vitalnya, Okamoto mendesak Hazama untuk beralih ke proses amputasi. Tapi Hazama terus berpikir dan mendapat kesimpulan untuk menggunakan pembuluh besar Savenus atau GSF dari kaki yang lain untuk pencanggokan. Dan operasi dilanjutkan dengan kecepatan yang luar biasa, dan perbaikan pembuluh darah berakhir dengan tepat waktu. Dengan sedikit pertaruhan, tangan dan kaki yang pucat perlahan kembali normal, membuat rasa syukur yang amat bagi mereka, dan hanya tersisa bagian menjahit luka, dan operasi pun selesai. Dengan semua orang menangis bahagia dengan keberhasilan operasi, di sisi lain Hazama terus gemetaran hingga Yabu datang membawakan kopi menenangkan Hazama. Keesokan harinya, tidak sesuai yang dijanjikan, orang tua korban hanya membayar 1/10 dari yang seharusnya, dan malah mengancam Hazama kalau dia akan melaporkannya ke polisi karena melakukan operasi gelap, di mana Hazama sendiri belum memiliki lisensi resmi. Dan jika itu terjadi, Hazama tidak akan pernah mendapat lisensi. Menerima uang itu, Hazama memberikan semuanya kepada Yabu sebagai ganti sewa ruang operasi. Tapi kemarahan tetap ada dalam Hazama, bukan karena uangnya, tapi dengan fakta bahwa orang tua itu menawar harga untuk nyawa dari anaknya. Hari-hari berlalu, tapi Hazama terbangun dengan langit-langit yang asing, dengan tangan terborgol, yang mana menurut ingatannya Hazama telah dibius oleh seseorang. Sudah jelas ini penculikan. Dengan dalang yang ternyata Hazama sendiri mengenalinya, bernama Tachiri yang merupakan lintah darat. Dengan Hazama yang ternyata terjerat hutang sebesar 300 juta padanya. Hal itu mengejutkan Yabu yang mendengarnya, di mana tidak hanya Hazama saja yang diculik, tapi terdapat orang lain juga dengan kesamaan kepemilikan hutang kepada Tachiri, serta orang-orang putus asa yang sangat butuh duit. Di sini, Tachiri berniat memberikan jalan untuk membayar hutang mereka, dengan syarat untuk memberikan satu organ tubuh mereka, menjadi angin segar bagi orang yang terlilit hutang begitu banyaknya. Sampai akhirnya mengetahui kalau organ yang dimaksud adalah jantung, membuat ruangan menjadi sunyi, di mana jantung tersebut akan digunakan untuk transplantasi seseorang, dan hanya yang cocoklah yang akan diambil jantungnya. Mengatakan itu, Tachiri pergi meninggalkan ruangan, menyisakan kepanikan kepada semua orang, dan berharap dirinya tidak terpilih. Tak lama kemudian, Tachiri kembali dengan senyum lebar merasakan tanda-tanda datangnya uang yang besar dengan hasil pemeriksaan 2 orang yang terpilih, yaitu Hazama dan seorang bernama Raymond. Tapi aneh, bukannya takut, wajah Raymond justru menyiratkan penuh rasa syukur dengan berita itu. Tachiri yang telah menemukan donor melepaskan semua orang yang tidak cocok dan mengusirnya. Dengan ini pertanyaan muncul, siapa yang akan melakukan operasi? Yang mana menurut sejarah belum pernah ada yang berhasil melakukan transplantasi jantung. Tapi, Tachiri mengatakan bahwa ada dokter yang telah berhasil melakukan hal itu, dengan pasien yang bahkan bisa hidup sehat selama belasan tahun lamanya.
Tentu saja Hazama tidak pernah mendengar hal itu, karena dokter ini hanya terhubung dengan pasar gelap dengan sebutan Dokter Joker. Tak lama, pasien yang membutuhkan transplantasi jantung tiba, yang mana merupakan seorang pendiri sebuah sekte bernama Kyukoku, bernama Kaneyama Tamezo. Orang rakus yang menganggap semua hal di dunia ini bisa dibeli dengan uang, yang mana membuat Hazama muak. Tapi justru pemberontakan Hazama membuatnya terpilih sebagai pendonor dengan ketertarikan Tamezo padanya. Tapi tiba-tiba Yabu datang membuat keributan, menentang transplantasi jantung ini, hingga keadaan Tamezo yang kian memburuk disusul oleh kabar kalau Dokter Joker menghilang, yang ternyata sedang diburu oleh Interpol, membuatnya bersembunyi dan tidak bisa datang. Tajiri pun berniat pergi sebelum dihentikan para pengikut Tamezo, yang menyuruhnya untuk mencari pengganti Dokter Joker, dan tak akan melepaskannya kalau Tamezo sampai mati. Dengan desakan ini, Tajiri malah menunjuk Hazama untuk melakukan operasi, yang mana disusul permintaan Raymond yang ternyata seorang imigran gelap, untuk melakukan operasi supaya bisa memberikan dana untuk perawatan bagi putrinya yang sedang sakit. Hazama yang mendengar itu goyah setelah tadinya menolak dan memilih untuk melihat hasil pemeriksaan Dokter Joker pada pasien, yang mana evaluasinya sangat sempurna dan dapat mengatasi penolakan pada tubuh, yang mana merupakan pertanyaan besar bagi para tokoh medis. Dengan ini, operasi pun akan dimulai. Sampai Hazama menyadari kalau tangan Raymond menggigil ketakutan membuatnya sedikit ragu, bersamaan dengan Yabu yang masih terus mencoba menghentikan Hazama. Hingga tiba-tiba Tamezo mengalami gagal jantung dan detak jantungnya pun berhenti. Hazama pun melanjutkan operasi. Singkat cerita, Hazama dan Yabu didatangi oleh Tamezo, tapi berbeda dengan wataknya yang dulu. Kini dia terlihat begitu ramah, sampai Hazama memanggilnya Raymond, bukan Tamezo. Ternyata, waktu Tamezo kehilangan detak jantungnya, dia sudah mati. Dan dengan memanfaatkan bentuk tubuh yang sama dengan Raymond, Hazama melakukan operasi plastik pada Raymond supaya bisa memberi dana untuk perawatan putrinya. Hari berganti, berada di rumah Hazama, di mana Okamoto yang penasaran asal kehebatan dari Hazama, kini berkunjung untuk mencari tahu rahasianya. Sementara Hazama makan sendiri tanpa menawari. Okamoto melihat akuarium Hazama dan menyadari adanya bekas jahitan pada ikannya. Di mana tidak hanya melalui imajinasi, Hazama juga berlatih melalui hewan sebagai objeknya. Ketika melakukan pengamatan, Okamoto mendengar suara batuk dan rintihan dari kamar sebelah dan langsung mengajak Hazama untuk mengeceknya. Dan ternyata pemilik ruangan itu adalah adik kelas Hazama, meski Hazama tidak kenal. Dia bernama Tamura. Di sini Tamura meminta Hazama untuk memeriksa orang yang sedang sakit di tempatnya. Tapi Hazama langsung menolak dengan mengatakan, "Kalau kau sakit, pergilah ke rumah sakit." Tapi Tamura terus-terusan mohon kepada Hazama, membuat Okamoto yang melihat merasa iba dan menawarkan diri untuk memeriksa teman Tamura yang bernama Smith. Di saat Okamoto melakukan pemeriksaan, suhu pasien tidak normal, membuat Hazama ambil alih. Hazama yang memeriksa menanyai informasi pasien pada Aoyama yang mendampinginya. Apa kepalanya pernah terbentur 1 bulanan terakhir? Tapi dia hanya diam, sampai seorang dari balik bilik muncul menanyakan, apakah Smith akan mati? Dia bernama Marlon. Dan akhirnya terungkap kalau Marlon dan Smith adalah pembelot dari pasukan Amerika yang kabur dari Perang Vietnam pada 1 bulan yang lalu, yang menolak berperang dan membunuh para warga dan anak-anak tak berdosa, dan memilih kabur menghindari pengadilan militer dengan bergabung dalam kelompok aktivis anti perang. Tapi, kini rencananya kacau dengan parahnya kondisi Smith saat ini,
Dengan terus menghindari rumah sakit, terpaksa mereka membawanya ke klinik kandungan milik orang tua Tamura. 親父の専門産婦人科なんですけど。 Sesampainya di klinik, Hazama dengan alat yang terbatas memeriksa kondisi Smith dan mencapai kesimpulan kalau Smith mengalami edema otak yang mana kalau dibiarkan dapat memicu terjadinya gagal jantung. Dengan fakta ini, mau tak mau harus dilakukan operasi dengan membawanya ke rumah sakit. Tapi dengan sikap egois aktivis, hal itu terus ditolak dan malah menyuruh Hazama untuk melakukan operasi tanpa memperdulikan fakta kalau Hazama masih mahasiswa. Hazama yang dibuat muak dengan pendirian egois mereka memilih mengemasi peralatan miliknya dan pergi meninggalkan ruangan bertujuan memanggil ambulan. Hazama yang keluar ruangan dengan keraguan terus berdebat dengan dirinya sendiri, bersamaan dengan Smith yang kondisinya semakin parah. Dengan pengalaman kelamnya ditinggal oleh ibu dan ditelantarkan ayahnya, Hazama dengan berat hati berbalik arah, memilih untuk tidak meninggalkan pasiennya dan melakukan operasi dekompresif craniectomy. Operasi pun dilakukan, diawali dengan membotaki kepala pasien sebelum melubangi dan melakukan pengangkatan tengkorak, yang mana hal itu merupakan prosedur yang sangat sulit, di mana lubang dan lainnya tak boleh melukai otak sedikit pun, apalagi tidak memiliki pengalaman. Hal ini mustahil untuk dilakukan. Tapi Hazama di sini berhasil melakukan operasi tersebut. Singkatnya, Smith perlahan sadar dengan perban di kepalanya dan baru mengetahui kalau kepalanya baru dioperasi oleh seorang mahasiswa. Yang mana bukannya senang, Smith marah kepada Marlon hingga tiba-tiba kepalanya nyeri dan menyuruh Marlon menghubungi kedutaan Amerika, salah satu tempat yang seharusnya mereka hindari. Dan terbongkar Smith adalah agen CIA dengan codename McGregor, bertugas mengawasi organisasi yang membantu para pembelot. Dan aksi Hazama pun sampai di telinga petinggi CIA yang langsung membuat kesepakatan dengan polisi Jepang untuk menghapus semua ini dari catatan. Dan Hazama yang telah ditahan untuk beberapa waktu pun dibebaskan. Berlanjut setelah hari di mana Hazama dibebaskan, Hazama mendapatkan kabar kalau Yabu yang memilih menjadi dokter relawan di rumah sakit Vietnam untuk mengatasi fobianya, kini rumah sakit itu telah dibom. Sedangkan Yabu sendiri menghilang tak ada kabar, membuat Hazama menyusul ke Vietnam untuk mencarinya, di mana perang sedang terjadi. Hazama yang tiba di Vietnam beristirahat sambil makan Bain Show, dan tiba-tiba didatangi oleh seorang jurnalis bernama Takayanagi, orang yang merekomendasikan Yabu di rumah sakit Vietnam sebelum akhirnya dibom. Takayanagi bercerita ke Hazama kalau setelah pengoboman, Yabu langsung beralih menjadi relawan di sebuah klinik di desa yang bernama Dalat. Tapi desa itu pun juga diserang dan kabar Yabu pun tak diketahui setelah itu, membuat Hazama berpikiran untuk mendatangi desa itu. Tak berlangsung lama, terdengar suara tembakan dari luar dan terlihat adanya perseteruan antara militer dengan rakyat Vietnam. Berlanjut di mana Hazama mengobati rakyat Vietnam yang terluka ringan setelah bentrok, yang mana kemampuannya membuat Takayanagi tertarik menyalakan lampu hijau bagi Hazama yang bertujuan pergi ke desa Dalat, bersama dengan Takayanagi yang akan mencari artikel, dengan didampingi oleh Bob pemimpin unit transportasi Amerika, dan Van penerjemah dan pemandu perjalanan. Mereka pun berangkat menaiki mobil militer untuk menghindari ranjau dan dikawal oleh beberapa anggota militer Amerika. Sementara di tempat lain, Okamoto merawat ikan peliharaan Hazama. Beralih di perjalanan menuju desa Dalat, Hazama CS tiba-tiba mendapat serangan dari Vietnam Utara, menyebabkan terjadinya adu tembak, hingga basoka Vietnam Utara yang diluncurkan mengenai mobil mereka dan membuat mereka terlempar, membuat Hazama terpisah dengan yang lain.
Sedangkan militer yang beradu tembak bernama Steve terkena tembakan di lehernya. Melihat itu, Hazama yang tidak ingin meninggalkan nyawa orang lagi berlari melewati hujan peluru, mengambil peralatannya dan melakukan operasi untuk melakukan penolongan pertama, mencegah pasien kehabisan darah, tanpa memperdulikan banyaknya peluru yang mengarah kepadanya. Tapi meski operasi berhasil diselesaikan, semua orang yang tersisa harus ditangkap dan dijadikan sandera oleh Vietnam Utara. Satu persatu dari mereka diinterogasi sekaligus disiksa dan dijagal dalam tahanan. Di samping itu, cedera Steve kini mengalami infeksi dan dikerumuni belatung. Waktu berlalu dan tiba saatnya giliran Van yang akan disiksa. Hingga akhirnya perintah dari atasan Vietnam Utara tiba kalau akan dilakukan penyerangan, dan saat itu salah satu anggota Vietnam Utara memberikan sesuatu pada Van dan membisikinya sebelum dimasukkan ke dalam sel. Van yang tiba di sel mengajak bergegas kabur memanfaatkan operasi penyerangan utara dengan kunci yang ada di tangannya, membuat yang lain bertanya-tanya dari mana dia mendapat kunci itu. Mereka yang berhasil kabur menyusuri hutan, perlahan menjauh dari markas utara, dan Van pun menceritakan kalau dia mendapat kunci karena rasa terima kasih salah satu penjaga kepada dokter Jepang yang ada di desanya, membuatnya menyelamatkan mereka dengan Hazama yang juga merupakan orang Jepang. Hari berganti, Hazama dan yang lain kini kehabisan tenaga dengan kurangnya asupan air dan makanan, membuat satu persatu tumbang dan hilang kesadaran. Singkat cerita, Hazama terbangun di sebuah rumah yang ternyata ditinggali oleh Yabu setelah Van meminta pertolongan padanya. Dan Hazama yang telah sadar kini mengkhawatirkan Steve yang mengalami infeksi. Ditambah dengan sel yang mati membuat Hazama sedikit buntu. Tapi kebuntuan itu hilang setelah Yabu mengatakan kalau tak ada sel-sel mati di luka Steve, yang mana keberuntungan itu terjadi di mana belatung yang mengerubungi luka di tempo hari telah memakan semua sel-sel yang telah mati dan menyisakan sel yang sehat, ditambah kandungan pada saliva atau air liur mempercepat penyembuhan. Hal itu membuat Hazama ingin bergegas melakukan operasi, tapi di samping tubuh Hazama yang saat ini tak mumpuni, darah dan juga graf yang diperlukan tidak ada di sini. Hingga tiba-tiba Bob memotong pembicaraan dan menyarankan untuk menghubungi tim medis Amerika. Namun, dengan jarak yang begitu jauh, tim memerlukan waktu setidaknya 3 hari untuk sampai, yang mana terlalu lama untuk bisa menyelamatkan Steve. Tapi rupanya Dewi Fortuna masih berada di sisi Steve dengan adanya relawan yang bisa datang dalam waktu 1 jam. Dan tak lama kemudian, relawan yang tiba langsung melakukan operasi dengan menggunakan berbagai peralatan yang dibawanya, yang merupakan jenis terbaru dan terbaik dari Amerika, membuat semuanya mudah dan berjalan dengan sukses. 人間の自己修復能力を生かした治療方法だ。 Di hari berikutnya, Steve terbangun. Tapi tidak seperti yang diharapkan, Steve terbangun dengan kondisi PTSD, membuatnya paranoid dan berakhir melarikan diri. Mengetahui hal itu, semua orang mulai mencarinya, hingga Steve akhirnya terlihat di tengah-tengah padang rumput. Steve yang mendengar suara Bob perlahan sadar dan berbalik badan berniat kembali. Tapi naas, Steve menginjak ranjau darat yang membuatnya tewas seketika. Hal itu memberikan pukulan mental yang amat parah pada Bob setelah melihat langsung akhir dari bawahan terakhirnya. Bersamaan dengan matinya Steve, di desa telah ditemukan seorang anggota utara yang terluka bernama Ann, yang merupakan teman masa kecil Van, yang juga telah memberikan kunci pada Van. Tapi Bob yang dipenuhi dengan dendam tak peduli dan ingin menghalangi para dokter untuk menyelamatkannya yang terluka akibat disiksa setelah ketahuan membebaskan mereka. Dan setelah Van menghalangi Bob, Bob pun pergi ke dalam hutan. Dengan kekhawatirannya,
Van dan Takayanagi mengejar Bob yang ternyata mengirim laporan ke markas pusat untuk menyerang desa dengan laporan kalau adanya markas pengkhianat di sini, yang membuat sempit durasi operasi dengan sisa waktu 30 menit sebelum serangan tiba. Di sisi lain, para dokter sedang melakukan operasi, didatangi oleh Takayanagi yang membawa kabar kalau desa akan menjadi lautan api dalam setengah jam lagi. Tapi dokter-dokter ini sama sekali tidak peduli dan akan meneruskan operasi apapun yang terjadi, dan terus berlanjut dengan kecepatan yang luar biasa. Dan tepat saat jahitan terakhir selesai, serangan udara dijatuhkan, membakar seluruh desa dengan kobaran api. Semua yang menyaksikan tampak hening, dengan tak terlihat baik dokter maupun pasien, hingga akhirnya terlihat para dokter yang berlari menerobos kobaran api sambil menandu pasien. Dan singkat cerita, di samping Hazama yang kembali ke Jepang setelah banyak kejadian berlalu, baru diketahui nama dari dokter relawan Amerika yang bernama Kiriko. Dr. Kiriko. Hari-hari telah berlalu, kini Universitas Hazama dan Okamoto melakukan kunjungan ke Amerika, tepatnya Rumah Sakit Universitas Birmingham, untuk menyaksikan pameran operasi dari Dr. Risenberg, yang mana membuat banyak orang terkagum-kagum dengan keahliannya yang tampak seperti sebuah seni. Sedangkan di samping Okamoto dan Hazama yang sedang membicarakan Risenberg, terlihat banyak sekali wartawan yang sedang mengerumuni orang kulit hitam, yang mana tak lama kemudian Okamoto didatangi oleh temannya yang bernama Tiara. Yang ternyata Tiara merupakan teman masa kecil dari Johnny, orang yang sedang dikerumuni wartawan, di mana Johnny sendiri adalah seorang aktivis hak asasi orang kulit hitam, yang mana kala itu pada 1968, diskriminasi pada kulit hitam di Amerika sangat kentara. Ya, meskipun saat ini masih. Johnny yang menolak kekerasan untuk tujuannya pun mendapat sorotan publik yang mana tak pernah membalas apapun kekerasan yang dilemparkan padanya. Tapi, tak hanya kulit putih yang geram dengan Johnny, kulit hitam pun juga ada yang geram dengan cara Johnny yang menolak kekerasan, yang ditunjukkan dengan datangnya 2 orang kulit hitam yang mengajak Johnny untuk bergabung dan melawan diskriminasi dengan kekerasan. Tapi Johnny yang menolak membuatnya berakhir dengan dihajar dan berujung dengan tertembaknya Tiara setelah berusaha melerai mereka. Yang untungnya, pelurunya tidak mengenai organ vital, membuatnya aman dari kematian. Tapi di sini, Hazama merasa ada yang aneh dengan Johnny, di mana dengan tangannya yang remuk sangat parah, tapi Johnny sama sekali tidak menyadarinya, dan baru merasa sakit setelah Hazama memberitahunya. Dengan 2 orang yang terluka, kini Tiara sedang menjalani operasi. Tapi, untuk bagian Johnny, kini antriannya penuh dan tidak ada dokter yang luang, hingga muncul Risenberg menawarkan diri untuk melakukan operasi. Sama dengan Hazama, Risenberg juga merasa aneh dengan Johnny, yang tidak ada reaksi bahkan setelah tangannya diputar 360 derajat, walaupun saat ini Risenberg belum mencurigai hal itu. Dan dengan diperlukannya bantuan untuk operasi, Hazama yang ingin menyelidiki Johnny menawarkan diri dengan merahasiakan identitas mahasiswanya. Dan operasi pun berlalu. Risenberg yang telah mengoperasi Johnny berpikiran seharusnya Johnny pingsan mengingat betapa parahnya lukanya itu. Tapi di sini, Risenberg hanya menyimpulkan kalau Johnny hanya mengalami adrenalin rush saja dan pergi setelah memuji kemampuan Hazama. Tapi berbeda dengan Okamoto yang ternyata juga menyadari keanehan pada Johnny, membuat mereka berdua memutuskan untuk bertanya langsung pada Johnny
Dan benar saja dugaan mereka, Johnny sama sekali tidak bisa merasakan sakit, yang membuatnya dapat langsung bangkit bahkan setelah dipukuli berkali-kali, dan menyimpulkan kalau Johnny memiliki penyakit kelainan genetik JIPA. Hari berganti, Okamoto dan Hazama mengunjungi Tiara yang terbaring di rumah sakit. Di sini Okamoto bercerita tentang ketidaksukaannya pada Johnny yang ikut andil dalam demo memperjuangkan hak asasi kulit hitam. Selain itu, Tiara juga mengungkapkan tentang masa lalu Johnny yang aslinya adalah bocah yang sangat cengeng, mematahkan hipotesis Hazama di mana ternyata yang dialami oleh Johnny bukanlah penyakit JIPA. Hingga tiba saat Johnny mengunjungi Tiara. Tiara langsung to the point mengungkit ketidaknormalan Johnny, membuat Johnny marah pada Hazama karena telah memberitahukannya pada Tiara. Mengetahui kebenaran ini, Tiara menyuruh Johnny untuk tidak terlibat demonstrasi lagi. Tapi, Johnny yang berpikiran, toh ini tubuh gua, nggak ada yang peduli ini, gitu, membuat Tiara menangis, di mana secara tidak langsung Johnny tidak menganggap kepedulian Tiara padanya. Membuat Johnny terdiam, berusaha menenangkan Tiara. Dan dengan fakta kalau yang diderita Johnny bukan JIPA, Hazama dan Okamoto tetap berusaha untuk memeriksanya. Setidaknya 3 hari ke depan sebelum Hazama dan Okamoto kembali ke Jepang. Dan dengan mempertimbangkan Tiara, Johnny terpaksa menerima permohonan Hazama. Sedangkan di tempat lain, di Bandara Amerika, Yabu datang bersama dengan seorang pasien bernama Tommy yang mengidap PTSD. Dan Yabu membawanya untuk dirawat dan melakukan terapi di rumah sakit Risenberg. Risenberg bercerita pada Yabu kalau ada pemuda Jepang yang membuatnya takjub, yang tak lain adalah Hazama, orang yang kini nampak pucat dan kurang tidur, proses mencari tahu kebenaran dari penyakit Johnny, yang mana Johnny telah kehilangan rasa sakitnya pasca kembali dari medan perang di Vietnam, dengan posisi barisan paling depan pasukan, dengan kegiatan militer pada umumnya, membuat Hazama mengalami kebuntuan. Hingga Tommy yang baru saja kembali dari pemeriksaan bercerita tentang Johnny, di mana Johnny sendiri berada dalam peleton yang sama dengan Tommy. Tapi hal yang mengejutkan adalah fakta kalau Johnny sendiri tidak pernah dikirim ke Vietnam. Yang mana nyatanya, tepat sebelum keberangkatan mereka ke Vietnam, Johnny direkrut oleh intelijen militer untuk melakukan pelatihan rahasia. Membuat Hazama kesal sendiri dengan ketidakpekaannya dengan kebohongan Johnny, memperlebar jarak kemampuannya dengan dokter profesional. Hazama pun mengaku pada Johnny kalau obatnya telah ditemukan dan memaksa Johnny untuk melakukan operasi, karena jika tidak, virus dari Vietnam akan terus menyebar dan membunuh Johnny. Dengan mengatakan kebohongan itu membuat Johnny sangat panik dan hanya bisa mengakui kebohongannya, yang mana bukan dikirim ke Vietnam, melainkan Okinawa. Dan dengan rentetan cerita kegiatan Johnny di Okinawa, membuat Hazama berdiagnosa kalau kelainan pada Johnny telah sengaja dibuat oleh intelijen militer Amerika. Sementara di ruangan Risenberg, Hugo yang merupakan petinggi CIA membicarakan tentang laporan yang diberikan Hazama pada Risenberg mengenai Johnny, di mana ternyata kelainan Johnny merupakan hasil dari efek samping gas beracun yang dikembangkan di Okinawa, salah satu eksperimen senjata kimia Nazi yang juga melibatkan Risenberg. Hugo juga mengungkap kalau Hazama merupakan seorang mahasiswa yang telah melakukan banyak operasi secara rahasia, mengingatkan pada masa lalu Risenberg yang merupakan dokter dunia bawah dengan nama Dr. Linge, di mana kini telah memiliki identitas baru dari Amerika. Dan karena konvensi Den Haag akan bahaya jika keadaan Johnny terungkap ke publik, membuat CIA berniat menyingkirkannya. Sore harinya, Risenberg meminta Hazama untuk menunjukkan kembali risetnya mengenai Johnny dan menyobeknya, dengan harapan Hazama menyerah dan tidak memasuki sisi gelap dunia medis. Hari pun berganti. Risenberg yang mendatangi Johnny menyuntikkan obat bius pada Johnny dan melakukan operasi khusus untuk menyembuhkan Johnny.
Hingga kabar ini mencapai Hazama melalui surat yang dikirim Tiara, membuat tidak ada lagi Johnny si abadi dalam aksi demonstrasi kulit hitam, もう痛いのが耐えられないんだ。 yang juga menghilangkan alasan bagi CIA untuk membunuh Johnny dan juga Hazama yang mengetahui rahasia mengenai Johnny. Cerita berlanjut setelah Hazama dan Okamoto kembali dari Amerika. Kini di kampus mereka akan dikuliahi oleh seorang yang terkemuka di bidang operasi plastik, yang menjadi pusat perhatian bagi seluruh mahasiswa, terbukti dengan begitu penuhnya ruang kelas. Dengan kursi roda, tanpa kaki dan dengan 2 tangan palsu, sang bintang memasuki ruangan bernama Hyaki Maruo, berniat mengajar tentang tangan palsu yang tengah dikembangkan olehnya. Setelah usai kuliah, Hazama menghampiri Hyaki, di mana Hyaki salah satu orang yang ikut andil pada operasi Hazama, mendampingi seorang dokter bernama Honma, yang melakukan operasi pasca terjadi kecelakaan ledakan yang menimpa Hazama. Meski seluruh dokter yang menyaksikan telah menyerah untuk melakukan operasi, karena meski seluruh tubuh Hazama disatukan, hampir mustahil untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi dengan kemampuan bak dewa, Dr. Honma berhasil dan menyisakan begitu banyak bekas jahitan pada tubuh Hazama. Dan ini jugalah yang menjadi motivasi bagi Hazama untuk menjadi seorang dokter. Dan dengan reuni ini, Hyaki mengundang Hazama dan Okamoto untuk datang ke lab risetnya, yang mana sedang mengembangkan sebuah lengan prostetik. 日常使うには重すぎる。 Keluar dari lab, Hyaki bercerita singkat tentang kecelakaan yang menimpanya, sehingga kehilangan tangan dan kakinya. Sesaat sebelum Hazama dan Hyaki berpisah, Hyaki dihampiri oleh wanita bernama Mio, kekasihnya. Mio mengajak Hyaki menikah, tapi Hyaki dengan jelas menolak dan menyuruh Mio untuk tidak menemuinya lagi. Tapi, meski Mio tahu Hyaki menolak karena telah kehilangan tangan plus kakinya dan tak ingin menyusahkan Mio, Mio tetap keras kepala dan tidak pernah menyerah, membuat Hyaki pun luluh dan menerima Mio. Setelah itu, Hyaki memilih kembali ke dalam lab bersama dengan Hazama dan menunjukkan prosedur operasi untuk menyatukan tangan dan kaki palsu pada tubuh manusia, dengan harapan kehidupan normalnya dulu bisa kembali, dan berniat meminta bantuan dari temannya yang merupakan ahli bedah di sebuah universitas ternama yang bernama Takara untuk melakukan operasi yang begitu besar dan rumit ini. Dan keesokan harinya, Hyaki yang mengunjungi Takara diantar oleh Hazama, justru ditolak oleh Takara yang tidak mau mempertaruhkan karirnya kalau-kalau operasinya gagal, membuat Hyaki tak punya pilihan lain dan menyerah pergi. Sesaat setelah Hyaki pergi, muncul seorang dokter bernama Sabame menemui Takara, yang menyialkan kalau Hyaki masih bisa bertahan hidup. Sedangkan di sisi lain, Hazama yang mendengar tentang penolakan Takara, langsung meminta izin untuk melakukan operasi ini, dengan arahannya dan mengungkap tentang pengalamannya yang telah melakukan banyak operasi secara diam-diam. Dan dengan itu, Hyaki pun memandu Hazama berlatih di labnya secara terus-menerus, sampai harus membatalkan jadwal kuliahnya, sambil merekam proses sesuai prosedur untuk memandu Hazama saat operasi yang sebenarnya dilakukan. Tiba hari di mana operasi akan dilakukan, tapi berbeda dengan rencana sebelumnya. Kini sama sekali tidak terdengar suara instruksi dari Hyaki, yang mana Hyaki sepenuhnya percaya dengan kemampuan Hazama, dan hanya menginstruksikan untuk mengambil skalpel saja, dan seterusnya terserah Hazama. Hari berganti, di kampus Hazama akan diadakan autopsi, permintaan dari seorang penyidik yang akan dilakukan oleh guru khusus, di mana itu adalah Hyaki yang telah berhasil menjalani operasi dan menggunakan tangan dan kaki prostetik yang telah dikembangkannya, membuat Hyaki dapat bekerja sendiri tanpa bantuan asisten.
Hasil otopsi ini membuat Hyaki mendapat kembali kepercayaan dari tempatnya dulu kehilangan pekerjaan dan mendapat permintaan untuk melakukan operasi. Tapi, setelah beberapa hari yang sibuk, Hyaki yang sedang menjenguk bocah bernama Dororo, dia didatangi oleh Dokter Tano dan mendapat kabar buruk di mana operasi yang telah dinanti-nantinya akan dibatalkan, di mana pasien yang menerima foto Hyaki entah dari mana menolak untuk dioperasi oleh orang yang mirip seperti robot. Hyaki yang sangat terpukul pun kini telah menyerah dan berniat untuk memberi salam kepada Takara sebelum memutuskan untuk pergi dan berpisah dengan Hazama. Dan di malam harinya, para penyidik menemukan mobil kecelakaan dengan seluruh tubuh korban terbakar. Tapi anehnya tangan kanan milik korban sama sekali tak bisa ditemukan. Sedangkan di keesokan harinya, Hyaki membatalkan jadwal kuliahnya dan menghilang tanpa memberi kabar bahkan pada Mio kekasihnya. Bahkan Hyaki tidak memberitahu Mio kalau operasinya telah dibatalkan. Sedangkan di sisi lain, Hyaki yang sudah bisa leluasa menggunakan kaki dan tangan prostetiknya berjalan menaiki gunung untuk menemui seorang penempa dan memintanya untuk menempakan pedang warisan keluarganya yang diberi nama Hyakimaru. Hingga seminggu berlalu, sama dengan kecelakaan mobil yang korbannya masih belum bisa diidentifikasi. Keberadaan Hyaki juga masih belum diketahui. Membuat Hazama mencarinya dan menanyai Dororo yang sempat melihat Hyaki tapi tidak seperti biasanya. Muka Hyaki sangat menyeramkan saat itu. Sedangkan Takara yang melihat berita menyadari kesamaan mobil korban dengan mobil Tano yang telah hilang selama seminggu dan mengkonfirmasinya pada penyidik dan benar saja itu memang tubuh Tano. Tapi dengan kejanggalan pada hilangnya tangan dan nomor plat mobil Tano membuatnya meragukan kalau ini merupakan kecelakaan biasa. Dengan keadaan was-was, Takara yang sampai di rumah dihampiri oleh Hyaki secara tiba-tiba, yang membuatnya agak merinding, diikuti Hyaki yang meminta masuk untuk menanyakan sesuatu. Dengan topik tentang kecelakaan yang menimpa Hyaki dan membuatnya kehilangan tangan dan kakinya, membuat Takara terkejut dan berdalih tidak mengetahui apapun. Tapi dengan Hyaki yang sudah mengetahui kebenarannya, sama sekali tidak mempercayainya. Karena faktanya, pada hari di mana operasi yang akan dilakukan oleh Hyaki yang berniat menemui Takara secara tidak sengaja mendengar percakapan Takara dengan Tano, di mana merekalah orang yang telah mengirimkan foto otopsinya pada pasien yang membuatnya gagal untuk melakukan operasi. Hyaki pun menemui dan menumpang mobil Tano untuk menanyakan kebenarannya, dan terungkap bahwa mereka juga terlibat dengan kasus kecelakaan yang menimpa Hyaki. Dan dengan Hyaki yang terus memegang setir mobil Tano membuatnya menabrak pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Di mana beruntungnya, Hyaki masih selamat, sedangkan Tano tertindih dan membuat tangan kanannya putus sebelum akhirnya tubuh Tano terbakar. Dan dengan dendam atas penderitaannya, Hyaki berniat mengambil tangan kiri Takara. Bersamaan dengan itu, Hazama dan Okamoto yang berniat menemui Takara mendengar teriakan dan langsung menghampirinya, di mana orang yang berteriak adalah Takara yang mana telah kehilangan tangan kirinya. Dengan darah terus mengalir, penyambungan pembuluh darah harus dilakukan supaya Takara tidak kehabisan darah. Dan dengan Okamoto yang merupakan dokter magang pun mencegah Hazama melakukan operasi dan berinisiatif melakukannya sendiri. Tapi dengan darah yang begitu banyaknya membuat Okamoto kesulitan mencari pembuluh darahnya. Membuat Hazama yang melihat itu gatal dan mengambil alih operasi. Dan dengan cepat pertolongan pertama pun selesai. Sedangkan di sisi lain, Hyaki kini mendatangi Sabame yang juga terlibat pada kasus kecelakaannya dan mengambil kaki kirinya. Hari berganti, 3 hari telah berlalu dan Takara yang dirawat di rumah sakit kini telah sadar, yang mana sudah ditunggu oleh detektif yang tengah menyelidiki insiden yang sedang terjadi, di mana seperti Takara, Sabame ditemukan tewas dengan kaki kirinya terpotong.
Mengingat kejadian yang menimpanya, Takara terus berteriak dengan wajah ketakutan menyebut-nyebut nama Hyaki. Hazama yang mengetahui bahwa Hyakilah orang di balik semua ini penasaran dengan alasan dan juga keberadaannya saat ini. Hingga Hazama teringat tentang rencana Hyaki untuk mengasingkan diri sebelum akhirnya kembali ke universitas. Dan dengan info tambahan dari Mio, Hazama pun pergi menaiki gunung untuk mencari Hyaki. Sampai akhirnya, Hazama tiba di sebuah kuil yang dipenuhi patung iblis seperti penampakan pada dongeng Hyakimaru dan Dororo. Dan di tengah itu semua, Hyaki duduk dalam kegelapan dengan tatapan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dan dengan penuh amarah, Hyaki menceritakan urutan semua kejadian kepada Hazama, yang mana semua itu terjadi dengan alasan kalau beberapa tahun lalu di Universitas Taito, tempat Hyaki bekerja, terdapat dua faksi yang memperebutkan kursi direktur, di mana Takara dan komplotannya sendiri tergabung dalam fraksi Daigo yang saat itu dapat dipastikan akan menjadi direktur selanjutnya. Sebelum akhirnya terungkap tentang penggelapan uang yang dilakukan Daigo. Dan untuk mengatasi dan memulihkan reputasi universitas pun, asisten direktur bernama Meiyo pun menjadi kandidat favorit menggeser posisi Daigo, yang membuat fraksi Daigo berniat menyingkirkan Meiyo, dengan membuat Meiyo gagal pada operasi yang akan dilakukannya pada Menteri Keuangan, dan akan membuatnya terlambat dan tidak bisa datang pada operasi tersebut. Dengan menyusupkan mekanik ke hotel penginapan Meiyo bersama dengan Hyaki, yang kala itu menjadi asisten Meiyo, dan melakukan sabotase pada mobil milik Meiyo. Tapi hal tak terduga terjadi, di mana Meiyo tiba-tiba rubuh kesakitan dan mempercayakan operasi menteri pada Hyaki. Tapi karena adanya miskomunikasi di mana mekanik yang disuruh untuk mematikan mobilnya malah memotong kabel rem, yang membuat rem tidak berfungsi dan berakhir menabrak pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Dan perebutan kursi berakhir dengan kemenangan Daigo, di mana Meiyo sendiri telah mati dengan pendarahan pada otaknya. Sedangkan Takara dan komplotannya pun naik jabatan. Karena hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Hyaki, membuat dirinya harus kehilangan semua impiannya, pun membuat dirinya mengabaikan akal sehatnya dan menjauh pergi dari Hazama. Hari berganti dan berpindah di Universitas Taito yang mana telah dijaga oleh polisi dengan ketat untuk melindungi Daigo yang diketahui sebagai target Hyaki selanjutnya. Dan selang beberapa saat dengan menaiki kursi roda dan mengacungkan bilah pedang, berjalan memasuki melalui pintu depan yang dihadang oleh para polisi dan ditembaki hingga membuatnya tersungkur dan mengejutkan, di mana yang terus mereka tembaki adalah sebuah boneka Hyaki. Sedangkan dari atas atap, Hyaki turun dan menerobos jendela kaca tempat Daigo dan detektif berada. Tanpa basa-basi, Hyaki langsung memotong kaki kanan Daigo dan langsung kabur menerobos kepungan polisi dengan mengandalkan asap yang dikeluarkan dari kaki palsunya. Hari berlalu dan malam pun tiba. Hazama yang kini telah menyadari sisi gelap dunia medis Jepang terus merenung dalam perjalanannya pulang, yang mana tak disangka Hyaki berada di balik semak depan rumahnya, yang mana tak bisa kabur tanpa luka dan melukai matanya, dan harus dioperasi sebelum akhirnya tertangkap dan ditahan ke dalam sel dan dijatuhi hukuman mati. Lalu, setelah lampu seluruh sel dimatikan dengan fakta bahwa Hazama memasangkan mata palsu yang berisi berbagai alat kecil, dan pada akhirnya Hyaki pun berhasil kabur dari tahanan dan menghilang tanpa kabar. Dan kini, bahkan tanpa keraguan, Hazama melakukan praktik operasi gelap dengan bekerja sama dengan dokter-dokter yang ingin menaikkan reputasi dan mau membayarnya, yang sudah tidak peduli lagi dengan tatanan dunia medis yang berlaku di publik, di mana telah terkontaminasi dengan kebusukan yang membuat para dokter tidak lagi terlalu menganggap penting nyawa pasien dan membuatnya bertekad untuk membuat aturannya sendiri. Waktu berlalu dan dengan akhirnya terbongkar di balik insiden Universitas Tokyo memunculkan aktivis yang menuntut perubahan dan menjadi radikal, berusaha memaksa perubahan melalui kekerasan.
Berpindah di tempat Tachiri, Hazama yang secara rahasia mengumpulkan uang dari operasi gelap perlahan menyicil hutangnya pada Tachiri. Hazama yang hendak pulang berhenti sejenak setelah melihat kenalannya Eri yang merupakan anggota aktivis jatuh di depannya dan memilih mengikutinya ke markas aktivis untuk menangani luka pada kaki Eri. Dan dengan permintaan Eri, Hazama pun juga melakukan hal yang sama pada aktivis yang lainnya. Sampai datang pemimpin dari aktivis bernama Fuji yang sedang menopang salah satu anggotanya yang terluka, di mana didampingi oleh wajah yang tidak asing, Aoyama, orang yang telah membantu pembelot perang dari Amerika. Hazama yang memeriksa luka pada kakinya mendiagnosis kalau tidak hanya luka luar, tapi kemungkinan besar tulang keringnya juga patah, yang membuatnya harus segera dioperasi. Yang tentunya, Hazama menolak melakukan operasi, mengingat apa yang menimpanya setelah dulu membantu Smith, dan kukuh menolak langsung meninggalkan mereka. Setelah kepergian Hazama, Aoyama bertanya pada Eri tentang kenalnya dia dengan Hazama, di mana pertama kali Eri dekat dengan Hazama adalah saat Hazama menjahit luka pada wajah Eri, yang mana dilakukan dengan amat sangat halus, membuatnya tidak meninggalkan bekas. Mendengar itu, Aoyama mengingatkan Eri kalau mereka dan Hazama berada di dunia yang berbeda dan menyarankan untuk agak menjaga jarak dengan Hazama, mengingat pekerjaan macam apa yang mereka lakoni. Hari berganti, terlihat di mana Hazama yang berada di rumah sakit mendapat tugas untuk menggantikan dokter, melakukan operasi penggantian katup jantung. Tapi berbeda dengan yang dikatakannya kepada Okamoto, di mana Hazama mengaku kalau dirinya ini dimintai tolong oleh dokter seniornya untuk membantu dalam sebuah riset. Tanpa curiga sedikit pun, Okamoto tak menanyai lebih lanjut, dan malah mengungkit tentang pertemuannya yang tak sengaja bertemu dengan Eri, yang membuatnya penasaran, di mana Hazama jarang sekali punya kenalan cewek. Dan sama seperti cerita Eri pada Aoyama, Hazama melakukan jahitan pada wajah Eri. Dan sejak saat itu pula, Eri jadi sering mengunjungi Hazama dengan membawa orang ataupun dirinya yang terluka, dan membayarnya dengan sebuah kalung. Berpindah ke tempat Eri, yang mana saat ini menuju ke pegunungan terpencil, berniat melakukan latihan militer dengan anggota aktivis lainnya. Hari-hari berlalu dan musim pun telah berganti. Hazama mendapat sebuah foto dengan bertuliskan surat di baliknya, yang mana pengirimnya sendiri adalah Eri. Hazama yang membaca surat dari Eri tanpa sengaja diperdengarkan berita TV lokal yang membahas tentang para aktivis yang diperkirakan sedang berlatih militer dengan senjata api, yang mana lokasinya sendiri sama dengan asal tempat Eri mengiriminya surat saat ini. Dan dengan rasa khawatir, Hazama mengunjungi tempat para aktivis setelah lama tak mendengar kabar Eri. Begitu dibuat terkejutnya dia setelah melihat kondisi Eri yang penuh luka dan lebam dengan baju penuh darah, terbaring tak sadarkan diri, di mana dia disiksa oleh sesama aktivis setelah menolak untuk memberi pelajaran pada Aoyama yang menolak perintah dari Fuji sebagai pemimpin aktivis. Dan dengan parahnya kondisi Eri, Hazama meminta untuk membawanya ke rumah sakit, yang mana dihalangi dan malah berakhir diikat bersamaan dengan Aoyama. Dan dengan tanpa adanya rasa bersalah yang berlandas pada ideologinya, Fuji yang terus mengoceh membuat Hazama benar-benar marah, yang sama sekali tidak berusaha menyelamatkan, tapi berbicara seolah-olah Eri sudah mati. Dan akhirnya Hazama pun memilih untuk melakukan operasinya sendiri di tempat ini juga. Terlihat Eri yang kini mulai mengalami kejang-kejang, membuat semua orang panik dan berakhir melepaskan Hazama dan mematuhi permintaannya untuk membawa semua perlengkapan medis yang ada di sini, serta penerang sebanyak-banyaknya. Dengan penuh ketegangan dan penerangan yang remang, Hazama melakukan operasi seorang diri, di mana tidak hanya pada satu tempat saja, luka yang dihasilkan dari pelatihan para aktivis. Dari malam dan kini pagi tiba,
Hazama selesai melakukan operasi pada Eri. Dan kini Hazama berniat untuk mencari obat untuk mengatasi rasa sakit dan antibiotik untuk Eri, yang terus saja dihalangi oleh Fuji si kampret ini. Bersamaan dengan adanya penyergapan oleh polisi dan baku tembak pun terjadi tanpa menghiraukan Hazama, yang meminta mereka berhenti dengan adanya orang yang terluka di pondok itu. Eri yang mengetahui itu bangun dan berjalan untuk mencoba menghentikan mereka tanpa mengindahkan peringatan Hazama, dan berakhir dengan peluru polisi yang menembus dadanya, membuatnya jatuh dari pondok. Membuat Hazama bergegas menghampirinya, tapi naas saat ini Eri benar-benar harus menghembuskan napas terakhirnya, membuat Hazama kehilangan orang yang menjadi pasien pertamanya. Waktu pun berlalu, dan kini Hazama telah mendapat lisensi resmi sebagai seorang dokter. Dan dengan adanya korupsi pada dunia medis yang telah dia tentang, kekejaman pemerintah yang seharusnya untuk melindungi rakyatnya, dan terabaikannya nilai kehidupan membuatnya hanya mempelajari keputusasaan dalam seluruh kehidupan mahasiswanya, membuat dia mantap memasuki dunia pasar gelap. Dan lambat laun, dia membuang nama Hazama Kuro dan menjadi Blackjack となった